Terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini kami kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Indikator dan pemantauan mutu layanan kesehatan. Kelompok 8, Evelyn Josik, 171111011025, Heidi Tumbelaka 171111011161. Jadi topik-topik yang akan dibahas yang pertama, apa definisi syarat dan komponen indikator mutu layanan kesehatan. Yang kedua, bagaimana proses penyusunan indikator. Yang ketiga, apa saja jenis indikator dari berbagai perspektif. Yang keempat, bagaimana pemantauan dan jaminan mutu layanan kesehatan. Yang kelima, bagaimana pemantauan keberhasilan kebijaksanaan kesehatan. Jadi yang pertama itu atau kriteria adalah variabel atau karakteristik yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat ketaatan atau kepatuhan terhadap suatu standar layanan kesehatan atau tingkat pencapaian standar layanan kesehatan. Indikator merupakan suatu perangkat yang dapat digunakan dalam pemantauan suatu proses tertentu. Indikator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ABSA, maksudnya indikator hanya akan mengukur yang seharusnya akan diukur. Yang kedua, dapat dipercaya atau handal hasil pengukuran indikator harus selalu sama jika diukur oleh siapapun, kapan saja, dan dalam lingkungan yang berbeda sekalipun. Yang ketiga, indikator harus relevan terhadap kebutuhan dan terkait dengan masalah yang akan dipecahkan. Yang keempat, dapat diukur dan diamati. Hasil indikator harus dapat dilihat dan diketahui atau dinyatakan dengan bilangan. Yang kelima, disetujui oleh profesi layanan kesehatan. Indikator harus diketahui dan disetujui oleh semua profesi layanan kesehatan yang kinerja akan diukur. Yang keenam, indikator harus jelas dan mempunyai sasaran waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, indikator harus efektif dan dapat dengan mudah digunakan dalam mengukur baik keberhasilan, kegagalan, kekuatan, ataupun kelemahan. Komponen mutu layanan kesehatan yang dapat diukur oleh indikator antara lain, yang pertama, keterjangkauan layanan kesehatan, ukuran kemudahan pasien dalam memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkannya saat diperlukan, yang dinyatakan dengan ukuran jarak, transport, dan biaya. Yang kedua, ketepatan atau kelayakan layanan kesehatan, ukuran tingkat ketepatan layanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, kesinambungan layanan kesehatan, suatu ukuran penyelenggaraan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien yang diselenggarakan melalui koordinasi antar profesi layanan kesehatan, lintas organisasi, dan lintas waktu. Topik yang kedua, dalam melakukan penyusunan indikator, Joint Commission for Accreditation of Health Care Organization atau JCAHCO merekomendasikan penggunaan 4 tahap sebagai berikut. Tahap yang pertama, membentuk kelompok kerja. Kelompok kerja terdiri dari profesi layanan kesehatan yang akan disusun indikatornya, misalnya kesehatan ibu dan anak, penyakit dalam, bedah, dan lain-lain. Kelompok kerja harus menentukan aspek yang diyakini memiliki hubungan dengan mutu layanan kesehatan yang sedang dibahas. Kelompok kerja kemudian menentukan kemungkinan sumber data dari setiap indikator, misalnya pelaporan puskesmas yang mencakup data penyakit menular dan kunjungan bayi sehat, rekam medik, laporan kelahiran pemantauan wilayah setempat atau PWS, laporan pasien rawat inap menurut penyakit, dan lain-lain. Selanjutnya, kelompok kerja harus menjelaskan hubungan antara indikator yang diusulkan dengan mutu layanan kesehatan dan faktor-faktor apa saja yang mungkin dapat mempengaruhi indikator.
Tahap kedua, uji coba indikator. Tahap kedua merupakan pelaksanaan uji coba indikator untuk melihat yang pertama, ketersediaan data dalam uji coba ini akan dikaji ketersediaan data untuk keperluan indikator yang akan disusun. Yang kedua, keakuratan data. Setelah menerima data yang diketahui, tingkat keakuratan data yang dapat dikumpulkan harus ditentukan. Yang ketiga, biaya pengumpulan data. Uji coba indikator juga mencangkup kegiatan estimasi biaya pengumpulan data termasuk waktu, upaya, dan juga uang. Yang keempat, keabsahan indikator. Dalam tahap uji coba ini, keabsahan indikator akan ditentukan. Kegiatan tersebut termasuk salah satu yang sangat menentukan dalam tahap penyusunan indikator. Yang kelima, uji coba kemampuan indikator. Uji coba membedakan kemampuan indikator antar petugas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan antar wilayah. Uji coba ini merupakan salah satu tahap yang sangat penting dan sering menimbulkan perdebatan yang sengit. Tahap ketiga, uji coba indikator skala besar. Tahap ketiga merupakan uji coba indikator dalam skala yang lebih besar. Pada tahap ini, mereka yang terlibat dalam uji coba diharapkan memberi laporan pengalaman uji coba mereka. Laporan itu kemudian dipelajari dengan seksama oleh kelompok kerja. Dalam tahap ini, bentuk indikator diharapkan mencapai finalisasi. Tahap yang keempat, indikator siap pakai. Pada tahap ini, indikator benar-benar siap digunakan dan perintah mengenai penerapan indikator yang akan ditetapkan oleh pejabat tabulasi dan analisis serta interpretasi data pun telah siap untuk berfungsi bersama-sama dengan mekanisme umpan balik, baik ke tingkat atas maupun ke tingkat bawah. Topik yang ketiga, jenis indikator dari berbagai perspektif. Yang pertama, indikator struktur merupakan ukuran ketersediaan sumber daya seperti jumlah perawat, dokter yang ada di rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Yang ketiga, indikator proses adalah indikator yang akan mengukur kegiatan layanan kesehatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien. Yang ketiga, indikator keluaran merupakan suatu perangkat penting untuk mengukur atau menilai mutu layanan kesehatan primer. Yang keempat, indikator kejadian atau sentinel merupakan ukuran suatu kejadian serius yang tidak diinginkan dan sering berbentuk proses dan atau keluaran dari layanan kesehatan sehingga pada setiap kejadian memerlukan investigasi perorangan. Yang kelima, indikator rate memberi ukuran proporsi suatu kejadian per satuan waktu dibandingkan dengan yang diharapkan. Yang keenam, indikator positif dan indikator negatif merupakan ukuran suatu kejadian yang diinginkan, misalnya proporsi tekanan darah tinggi yang terkendali atau cakupan imunisasi. Yang ketujuh, indikator negatif atau tidak dikehendaki merupakan ukuran suatu kejadian yang tidak diinginkan atau dikehendaki, misalnya proporsi penderita hipertensi yang terkena stroke tahun lalu di puskesmas, proporsi efek samping vaksin di antara bayi yang telah mendapat imunisasi. Yang kedelapan, indikator klinis terbagi menjadi dua, indikator diagnostik dan indikator prognostik. Indikator diagnostik dapat digunakan baik pada tingkat individu atau masyarakat. Indikator prognostik dapat juga digunakan baik pada tingkat individu. Topik yang keempat, pemantauan dan jaminan mutu layanan kesehatan. Pemantauan dalam hubungannya dengan indikator dapat diartikan sebagai pengumpulan, analisis, evaluasi, dan penyebarluasan hasil-hasil dari proses atau prosedur medik dalam peningkatan keluaran, penyelenggaraan sistem kesehatan dan atau hasil-hasil kerja sama dari semua penyelenggara sistem layanan kesehatan melalui penyediaan informasi dan pengukuran kinerja nyata. Sistem pemantauan merupakan subsistem yang sangat penting dari jaminan mutu layanan kesehatan. Ada kalanya sistem pemantauan yang telah ada perlu ditata kembali dan disempurnakan.
Topik yang kelima, pemantauan keberhasilan kebijaksanaan kesehatan. Agar dapat membuktikan keberhasilan suatu kebijaksanaan kesehatan, perlu melakukan pemantauan, evaluasi, dan atau supervisi terhadap berbagai indikator seperti indikator kebijaksanaan kesehatan. Yang kedua, indikator sosioekonomik dan mutu kehidupan. Yang ketiga, indikator penyediaan penyelenggaraan layanan kesehatan. Dan yang keempat, indikator pengukuran mutu layanan kesehatan. Itulah hasil diskusi kami kelompok 8 lewat PPT video pada saat ini. Kami memohon maaf apabila dalam penulisan atau dalam penyampaian kami ada kesalahan. Kami memohon maaf. Disampaikan kepada teman-teman apabila ada tanggapan, sanggahan, atau pertanyaan dipersilakan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.